Data dari mana itu? Tidak benar itu. Dari informasi yang kami dapatkan, kasus pinjaman online itu sering digunakan sebagai money laundry, Pak. Saya Pradito Karna. Suara itu atau yang halo semuanya, saya Pradito Karna. Lebih berwibawa yang mana? Kamu lebih suka yang mana? Mas, udah ya, ini mendingan aku briefing aja ya buat pertanyaan ke Pak Os. Sekarang kita wawancara ntar malam. Jadi pertanyaannya tuh, Mbak Ariana harus jemput Bu Indar sekarang. Rumah Mbak Ariana diserang sama warga. Mas, kita ke rumah Papa dulu ya sekarang? Hah? Kan kita mesti ke stasiun TV. Iya, tapi kita harus jemput Mama dulu sekarang. Ayo Mas, cepet. Oke. Keluarga koruptor, korupsi. Keluarga korupsi. Dasar. Keluarga saya itu nggak bersalah ya. Suami saya tuh difitnah. Kalian tuh kan udah sering dibantu sama suami saya. Coba dari kalian segini banyak, sudah berapa banyak yang sering dibantu sama suami saya? Lupa kalian? Iya, tapi uangnya uang haram, bukan uang halal. Suci! Kalian gak berhak menghina suami saya sebelum suami saya diadilin. Udah lama. Udah biarin aja, mana sih? Berani banget. Stop. Tindakan anarkis seperti ini bisa lapor ke polisi ya. Walau bagaimanapun juga, ini tetap properti milik Prawira. Bubar sana. Bubar. Bubar nggak? Mama, udah kita pulang ya Mas. Sekarang kita pulang. Kasian papa, nah. Mama ngerti. Papa mau ngakuin semuanya. Apa? Papa mau ngakuin salahnya. Papa nggak sanggup. Ma, ya Tuhan. Mas Arlo. Mas, ini Mama demam loh. Pikiran pasti itu. Kasian ya. Mas. Mama udah ya, Mama tenang ya Ma. Kita udah aman kok Mas sekarang. Mas. Kompres dulu ya. Mas Arman. Nggak ngerti lagi dia sama Ariana. Antara aneh atau terlalu baik dia. Mau sejahat apapun yang orang lain lakukan ke dia, nggak pernah dia balas. Aku tahu ini berat buat Mama. Istirahat, Ma. Keluarkan air mata Mama. Gak apa-apa, Ma. Mas.
Nak ini aku bawain alkohol buat disemprot ke bagian. Jangan sentuh aku, Mas. Ya tapi itu harus diobatin. Nanti aku obatin sendiri. Ya pastiin diobatin ya. Ntar tutupin pakai makeup. Ntar kamu disangkain korban KDRT. Taruh sini. Bagian ini aku tutupin dulu ya. Coba dulu. Kok kamu paham makeup sih, Mas? Wah. Senang banget deh lihat Pak Sutri ini. Ternyata romantisnya itu bukan cuma sekedar di sosmed aja. Man, bagus. Halo, Nak. Hai, apa kabar? Baik, aku bantuin rapi-rapi dulu ya. Kangen deh sama kamu. Makin cantik aja. Makasih. Anaknya Arman. Kenapa dia ada di sini? Oscar. Dari Tokarna, dari Kejaksaan. Oh iya. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ma, aku mau cerita deh. Jadi hari ini Ini loh kakak kamu nyuruh mama cari media TV. Katanya ini bisa ngebantu ngeluarin papa dari penjara. Selamat malam pemirsa di rumah, selamat datang kembali di acara Bebas Lugas. Kali ini bersama saya Aryana Prawira. Bersama saya sudah ada Pak Pradito Karna dari Kejaksaan, serta Pak Oscar Bagastio sebagai narasumber kami. Baik Pak Oscar, malam ini topiknya mengenai pinjaman online atau pinjol. Ma, ini kata kakak soal apa, Ma? Acaranya? Ini loh Lat, Pak Oscar ini kasusnya lagi dipegang sama papa. Hah? Apa jangan-jangan dia yang fitnah papa ya? Di sini sebagai narasumber untuk membicarakan perekonomian saat ini. Justru itu Pak, di tengah maraknya kasus PHK, perusahaan pilot, masyarakat yang menggunakan pinjaman online semakin merajalela. Biar saya bacakan beberapa pinjaman online, diantaranya ada Ridopay, Kalau dari data yang kami miliki ini Pak ya, ada ini Ridopay itu pendanaannya berasal dari perusahaan Pak Oscar gitu ya?
perusahaan saya mendanai RidoPay. Data dari mana itu? Tidak benar itu. Dari informasi yang kami dapatkan, kasus pinjaman online itu sering digunakan sebagai money laundry, Pak. Aliran dana yang masuk dalam sehari saja bisa mencapai 15 miliar. Dan by the way, 15 miliar itu sedang trending loh Pak. Gara-gara kasus kasur yang viral di mana-mana. Iya. Tapi saya tidak mengikuti yang trending seperti itu. Saya ini orangnya sibuk sekali dalam mengurus bisnis saya. Ya, saya mengerti Bapak sibuk, tapi ini 15M itu lagi benar-benar viral Pak. Itu kasus kasur yang diisi dengan dana tunai sebesar 15M itu benar-benar pemberitaannya di mana-mana Pak. Dan kebetulan Pak Arman Prawira itu mertua saya, beliau yang terjebak dalam kasus itu. Pak Arman Prawira, beliau adalah papa saya yang sekarang menjadi tahanan PPK. Alhasil dengan ditahannya Pak Arman oleh PPK membuat kasus yang sedang ditangani oleh Pak Arman, yaitu reklamasi perusahaan Pak Oscar, jadi ketahan Pak. Jadi mungkin itu bisa saya follow up dengan pertanyaan, apakah Pak Oscar merasa diuntungkan dengan keadaan seperti itu?